Puji nama Tuhan, satu sukacita kalau kita boleh ada bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Sebelum kita masuk lewat kebenaran firman Tuhan, kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh Bapa, Kau yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai kehidupan kami, di mana Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Itu satu anugerah kemurahan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, biarlah Kau membuka mata hati kami lewat kebenaran firman-Mu sore hari ini. Biarlah boleh menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami, setiap kami yang mendengar, setiap kami Tuhan yang menerima. Biarlah Tuhan boleh menjadikan terang di dalam setiap hati kami, boleh menjadikan kekuatan di dalam setiap kami, dan boleh mengerti setiap jawaban di dalam setiap apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami umat-umat-Mu, khususnya di hari akhir zaman ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus selalu menuntun kami, mengarahkan setiap kehidupan dan pandangan kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu hidup dan firman-Mu berkuasa atas setiap kami, orang yang mendengar, bahkan terlebih orang yang percaya akan Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ya, yang sungguh luar biasa, yang sungguh dahsyat di dalam kehidupan kita, ya. Biarpun di saat ini dunia lagi bergoncang, tapi percaya anak-anak Tuhan tidak pernah tergoncangkan. Itulah yang menjadi keistimewaan sebagai anak-anak Tuhan. Tapi jangan lupa, kita tetap bersyukur dan selalu berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Itu yang boleh menjadi tujuan, agar kita mengerti setiap rencana Tuhan, supaya kita tidak kaget di dalam mengiring kita kepada Tuhan. Memang berat saudara hidup di dalam kekristenan, tapi kami percaya kalau terang kasih Kristus, Bapak Ibu mendekat dan tinggal di dalam Tuhan, kami percaya semua akan berlalu, semua akan mendapat pertolongan yang istimewa dari Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya, Tuhan yang dahsyat, yang mempunyai segala kuasa otoritas di dalam kehidupan kita umat-umat Tuhan. Makanya saya beri judul khotbah sore hari ini, Kristus pemberi kelimpahan. Tuhan kita Tuhan yang kaya raya, Kalau kita mendengar kata kelimpahan, kita fokus pemikiran kita kepada nggak ada lagi kalau nggak uang, harta, kekayaan. Padahal bukan itu kelimpahan yang Tuhan berikan. Bermacam-macam Tuhan memberikan kelimpahan di dalam kehidupan kita. Injil Yohanes 10, di situ dicatat dengan jelas, Kalau kita baca, kita buka di Yohanes, Injil Yohanes 10. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tuhan datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Luar biasa Bapak. Bapak kita luar biasa, Dicatat oleh Yohanes bahwa pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan datang untuk memberikan hidup di dalam segala kelimpahan. Tuhan kita kaya,
tak terbatas kuasanya, ya, kasihnya, kebesarannya, kedahsyatannya luar biasa di dalam kehidupan, ya, begitu kaya dan luar biasa. Saudara, ya, kelimpahan bukan dalam arti materi juga, tapi kelimpahan di dalam segala aspek kehidupan, ya, yang ada di dalam dunia ini, ya. Apa yang enggak lebih, saudara, yang Tuhan berikan? Kalau saudara kalau saudara lihat, ya, Tuhan menciptakan dengan seutuhnya, ya. Tuhan menciptakan dengan, ya, landasan yang begitu indah, ya. Semua dipersiapkan dengan begitu matang di dalam kehidupan, sehingga manusia boleh menikmati apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Makanya Tuhan katakan, ya, Tuhan datang memberikan kelimpahan. Saudara, ya, ini kan musim, saya percaya COVID akan segera berlalu. Saya imani setiap hari, saya doa setiap hari, percaya COVID sudah berlalu. Saya yakin dan percaya itu. Waktunya Tuhan bekerja, waktunya Tuhan, ya, menyatakan kuasanya. Bayangkan, saudara, ya, tabung oksigen buat rebutan, saudara. Padahal Tuhan menyediakan dengan luar biasa. Bebas, saudara, menghirup udara tanpa bayar, tanpa rebutan, saudara. Tuhan kita kaya, kelimpahan akan segala apa yang Tuhan berikan. Itu kebesaran Tuhan. Kalau saudara masih belum percaya, sungguh luar biasa, saya katakan, ya. Saya katakan sungguh luar biasa kalau saudara tidak percaya sebagai anak Tuhan. Kalau Tuhan kita Tuhan yang kaya di dalam segala kelimpahan. Kristus datang memberikan di dalam segala kelimpahan, di dalam segala kehidupan yang ada di dunia. Boleh kau nikmati. Itu yang dikatakan, ya, oleh Tuhan, oleh Allah, ya, kepada Adam dan Hawa. Semua boleh kau nikmati, tapi hanya satu, jangan, ya, buat larangan baik atau jahat. Itu keistimewaannya Tuhan, ya. Saudara, dalam jenis tanaman apapun Tuhan berikan kelimpahan yang dapat berfungsi dan berfaedah di dalam kehidupan kita. Sungguh luar biasa enggak, saudara? Sungguh luar biasa, saudara. Suatu karya kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan berikan kelimpahan. Tuhan berikan janji yang luar biasa. Makanya di saat bangsa Israel ada dalam tekanan di Mesir, ya, Tuhan tahu mendengar jeritan umatnya, umat kesayangannya, ya, maka dia lepaskan supaya Musa menuntun keluar menjadi, ya, menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang melimpah susu dan madunya. Semua Tuhan berikan dengan limpah, saudara. Itulah, ya, keistimewaan Tuhan. Di dalam segala hal, di dalam segala apa yang ada di dalam dunia ini, Tuhan sudah menyiapkan fasilitas yang ada. Bahkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diberikan karunia, ya, satu keistimewaan, ya, hikmat juga, ya. Makanya betapa dalam kasih, panjang dan lebar kuasa Tuhan, kasih Tuhan itu di dalam hidup kita. Nggak terukur, saudara, melimpah. Itulah bukti nyata kebesaran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, kalau kita menyadari, kita lihat begitu ngeri, saudara, ngeri, sudah, ya. Kami mengalami di dalam keluarga kami, sampai pun sesak itu kami merasakan, kami nggak sesak ikut sesak, saudara. Kami yang sehat itu dengar ikut sesak, saudara.
Tapi kami percaya, kami berteriak, kami menjerit, Tuhan tolong. Kalau Hizkia kau sanggup tolong kau berikan ketambahan umur, keluarga kami juga pasti Tuhan juga berikan kelimpahan. Berikan kesempatan untuk boleh menikmati ya kasih Tuhan. Saya saksikan ini benar-benar saya alami. Begitu luar biasa saudara. Ya, orang menjerit. Udara karena kehabisan napas. Harus mencari dengan susah payah. Dengan keberadaan begitu, di mana kasih Tuhan? Masih ada orang yang tidak ada kasihnya. Masih dipersulit saudara. Bukan dipersulit lagi, kadang dengan harga yang barang ada harga luar biasa. Itulah begitu kejamnya. Padahal Tuhan begitu kasihnya yang luar biasa diberikan dengan melimpah kepada kita. Buah-buahan, sayur-sayuran, ya, tumbuh-tumbuhan apapun, semua ada artinya, semua ada kegunaan di dalam kehidupan kita. Gak ajaib saudara. Kalau saya sering paling dengar daun salam, ya bisa untuk mengobati ini, mengobati itu, bawang putih, ya orang pada waktu COVID minum buat bawang putih, kasih air hangat supaya ini kan. Itu kelimpahan Tuhan. Satu bukti kelimpahan Tuhan yang diberikan kepada setiap kita umat manusia. Kadang kita tidak menyelami. Kadang kita tidak mengetahui bahwa kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Kita lihat di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ya. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, katakan dengan jelas, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Itulah kerja Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita merespon setiap kehidupan kita. Ada orang yang dikasih karunia, ya, dengan berbagai karunia, karunia main musik, karunia, ya, penginjilan, karunia dengan segala macam yang ada di dalam kehidupan kita, gitu ya. Tinggal kita mengembangkan kelimpahan yang Tuhan berikan. Kadang kita, ya, yang tidak bisa mempergunakan apa yang menjadi kelimpahan yang Tuhan berikan. Apa yang Tuhan berikan, karunia-karunia yang Tuhan berikan, kadang kita tidak bisa mempergunakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Itu Allah sanggup melimpahkan, saudara. Ya, saya sangat senang sekali kalau melihat orang yang kreatif, saudara. Ya, yang punya kreasi di dalam kehidupan. Itu saya yang paling senang, paling bahwa dia bisa mengembangkan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Ya, baik talenta yang dia lakukan. Ya, tidak sebatas itu aja, tapi dia mempergunakan. Ya, saya pernah melihat seorang pemain gitar, ya, bukan hanya sekedar dia main, tapi dengan luar biasa dia bisa mengembangkan talenta yang Tuhan berikan, ya, karunia yang Tuhan berikan dikembangkan sehingga dia menjadi gitaris yang luar biasa. Dan juga pemain keyboard juga demikian, ya. Dia kembangkan sehingga dia bermain dengan benar-benar bisa dinikmati. Itulah pemberian Tuhan yang luar biasa.
Kelimpahan itu yang artinya yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kadang kita harus bisa mempergunakan dan kita harus bisa mengerti untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Arti kelimpahan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Bukan kita sekedar biasa-biasa aja, tapi kita boleh menjadi orang yang luar biasa. Tapi dengan catatan ada di dalam Tuhan, ya, ada di dalam kasih-Nya Tuhan, ada di dalam kuasa-Nya Tuhan, ada di dalam otoritas-Nya Tuhan, tidak keluar daripada itu. Sehingga kita boleh melihat, ya, kita boleh menikmati dengan sungguh luar biasa. Karena itu perlu saudara, ya. Karena Tuhan sudah sediakan berbagai macam. Makanya ada yang perumpamaan, ada yang 2 talenta, ada yang sekian talenta, ada yang berapa talenta. Kalau kita tidak tetap mempergunakan talenta-talenta yang ada, sama dengan kita mati saudara. Tapi kalau kita mau mempergunakan, biarpun 1 talenta kalau kita pergunakan, bisa akan menjadi 10 talenta, bahkan lebih. Biarpun kita punya 10 talenta, kalau kita tidak bisa mempergunakan talenta dengan baik, juga akhirnya juga habis juga. Tapi kita harus punya, ngerti dan maksud tujuan daripada Tuhan. Saudara, akan saya saksikan bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tuhan, ya, waktu kami kerja dulu, pertama kali kami kerja sekian tahun, Tuhan izinkan kita harus mengalami seperti Ayub, ya. Tuhan buat 0, tapi kami tidak tinggal diam. Kami berseru pada Tuhan. Kami di bawah kaki Tuhan. Ya, kami tahu Tuhan punya rencana yang indah bagi kami. Tuhan tahu punya rencana yang besar bagi kami. Ya, akhirnya kami pindah kerja. Kami melakukan pekerjaan yang lain. Disitulah Tuhan membuka jalan bagi kami. Ya, Tuhan memberikan sesuatu yang lain daripada yang lain. Sebagai manusia, secara manusia, kami merasa kecil-kecil, kami merasa was-was, kami merasa takut. Tapi di sisi lain kami menyadari bahwa kebenaran firman Tuhan mempunyai segala kelimpahan di dalam hidup kita. Tinggal kita bisa mempergunakan kelimpahan yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan menyediakan berbagai macam kelimpahan di dalam hidup kita. Coba kalau saudara, Tuhan membatasi kita, ya, air dibatasi, ya, segala dibatasi. Bagaimana saudara kehidupan kita? Tapi Tuhan tidak. Air biarpun bagaimanapun tetap tidak pernah habis. Ya. Yang sungguh luar biasa, setiap hari saudara kemungkinan makan ayam saudara, ya. Sapi dimakan, ayam dimakan, tapi nggak pernah habis saudara. Ya. McDonald nggak pernah sepi, Kentucky nggak pernah sepi. Orang jual fried chicken di mana-mana, tapi ayamnya nggak pernah habis saudara. Tuhan selalu memberikan kelimpahan di dalam kehidupan ini. Sungguh luar biasa saudara. Ya. Sungguh ajaib Tuhan kita. Kristus memberi kelimpahan di dalam segala aspek hidup ini. Tinggal kita merespon. Kita diberikan oleh Tuhan, ya, bermacam-macam karunia. Tapi kami percaya kalau kita bisa mengembangkan karunia itu menjadikan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan inginkan setiap kita sebagai umat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu menerima, ya, khotbah setiap waktu ada Ayub, cerita Ayub, ya, kemungkinan, ya, sudah beberapa ribu kali, berapa ratus kali saudara dengar bagaimana kehidupan Ayub, saudara. Tuhan izinkan iblis
bekerja. Sehingga apa saudara? Ayub bukan sekedar habis saudara, tapi juga dia mengalami sakit juga. Bahkan ditinggalkan teman-temannya semua. Itu yang dialami Ayub saudara. Tapi Ayub tahu, Ayub sadar bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Ayub 42 ayat 5 dikatakan, dahulu aku sekedar mendengar, tapi kami sekarang boleh melihat dan merasakan bahwa Allah itu luar biasa. Bukan sekedar mendengar, tapi dia merasakan bagaimana Allah bekerja dengan luar biasa. Dan Ayub dipulihkan lebih daripada sebelumnya. Pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan tidak bisa kita selami. Tapi yang punya satu alasan, satu tujuan, dan satu pegangan dalam hidup kita, Dia Allah yang memberi kelimpahan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Itu kunci yang utama di dalam kehidupan kita. Kita pegang semua itu janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa kita percaya bahwa Allah kita, Allah yang kami sembah, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang sanggup mengubahkan segala sesuatu menjadi indah. Kata Mengkhotbah 3 ayat 11. Karena Allah kita Allah yang kaya, kaya dalam segala hal. Kita patut bangga dan kita patut bersyukur. Ya, kalau kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Ya. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Banyak orang mengeluh, banyak orang menjerit, tapi percaya, ya. Saudara mendengar Tuhan mendengar jeritan saudara. Ya. Tuhan mendengar setiap seruan apa yang Bapak Ibu Saudara panjatkan setiap hari. Asal saudara tahu bahwa Kristus kita, Kristus yang memberi kelimpahan. Saudara harus dekat-dekat, harus setia, dan harus taat. Disitulah saya percaya kunci daripada semua itu, bahwa kita bisa menikmati kelimpahan daripada Tuhan. Ya, kita lihat di Ayub 42 ayat yang ke-10, di mana kondisi Ayub. Ya, di saat Ayub dipulihkan, Ayub 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia minta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang sama, dan makan bersama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah dilimpahkan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Yang Tuhan sudah berikan kepada Ayub double porsi saudara. Ya. Double kelimpahan. Yang dahulu sekian, Tuhan tambahkan sekian. Ya. Itulah kerja Tuhan. Tidak dapat kita selami. Tapi yang jelas, yang satu yang kita pegang, Tuhan memberi kelimpahan. Tuhan datang memberikan kelimpahan bagi setiap kami orang yang percaya. Bangsa Israel ditindas di Mesir, menjerit. Tuhan dengar seruan.
Tuhan bawa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tapi yang boleh menjadi pertanyaan saya, kenapa sampai lama-lama 40 tahun? Itu ada tanda tanya, saudara. Karena begitu pun, mengapa lamanya? Menuju tanah Kanaan, menuju tanah perjanjian. Mengapa begitu lama? Kalau kita melihat, ya, kita mendengar kisah perjalanan daripada bangsa Israel, banyak yang tegar tengkuk, banyak yang, ya, yang keluar daripada firman Tuhan, ya, sehingga pemulihan keberadaan daripada bangsa Israel harus berjalan 40 tahun lamanya, berputar-putar di padang gurun. Kalau kita dekat, kita setia, kita percaya, ya, Tuhan kita yang memberi kelimpahan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya percaya sore hari ini ialah firman Tuhan boleh menjadi dasar kekuatan bagi kami, ya, supaya kami percaya setiap kami umat-umat Tuhan, ya, hari-hari ini saya percaya Tuhan juga akan memberi kelimpahan sesuai dengan janji firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Tidak saya panjangkan firman Tuhan, saya tundukkan, saya akhiri, dan saya percaya di ayat yang terakhir, ya, sebagai ayat penutup di dalam 1 Tawarik 4 ayat ke-9. Saudara, 1 Tawarik 4 ayat yang ke-9, di mana Yabes, ya, kalau Bapak Ibu mendengar, ya, pujian doa Yabes, ya, kalau Yabes ini dari saudara-saudara yang paling dimuliakan, ya, Yabes artinya di saat mau melahirkan Yabes, ya, ibunya memberi nama Yabes artinya kesakitan, ya, dan doa Yabes kepada Tuhan sebagai ayat terakhir, ya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas kerajaanmu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya sore hari ini doa Yabes yang sama terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kita amini bahwa kuasa firman Tuhan, ya dan amin, di dalam kehidupan kita. Kiranya tangan kasih Tuhan selalu terulur bagi setiap saudara dan saya. Biarpun apapun dunia ini boleh terjadi seizin Tuhan, tapi kami percaya kiranya Tuhan menyertai dan memulihkan setiap kami dan menjauhkan kami daripada malapetaka dan sakit tidak ada di dalam kehidupan keluarga saudara dan keluarga saya. Itulah menjadi dasar kebenaran daripada firman Tuhan. Karena firman Tuhan, ya dan amin. Kami aminkan dan kami percaya sore hari ini terjadi kegerakan yang luar biasa. Allah bekerja dengan luar biasa. Doa saudara pasti dijawab oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa yang maha besar yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya, kami yakin dan percaya kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahwa Engkau Allah yang memberikan kelimpahan di dalam setiap kami.
Kami percaya Roh Kudus bekerjalah bagi setiap kami. Pulihkan kami seluruh umat-umat-Mu yang ada sore hari ini. Dan kami percaya biarlah malapetaka apapun yang ada, singkirkan dari kehidupan kami umat-umat-Mu. Kami percaya Roh Kudus, Engkau yang memagari kami, Engkau yang menjaga kami senantiasa dengan kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Sehingga tidak ada kesakitan di dalam setiap kami. Seluruh umat-umat-Mu yang mendengar sore hari ini, semua diberkati oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang bekerja. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Biarlah kasih-Mu selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Terlebih hamba-Mu Bapak Susilo Tuhan, Sudarso Susilo, Kau pakai lebih hari lebih hebat. Kau pakai lebih hari dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Kau nyatakan kuasa-Mu kepada hamba-Mu Bapak Sudarso Susilo Tuhan. Biarlah pekerjaan-Mu semakin hari semakin Kau perlebar. Kerajaan-Mu semakin hari Kau perbesar. Sehingga Tuhan banyak jiwa dimenangkan. Kami bersyukur dan terima kasih atas segala kemurahan-Mu Tuhan, yang sudah Kau nyatakan bagi setiap kami umat-umat-Mu. Terpuji-pujilah Kau Allah kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan memberkati kami semua. Amin.